Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi saya Syahrudin dalam kegiatan aktivitas sehari-hari di Pondok Pesantren Az-Zikra DDI Gresik Putih. Nah, saat ini di pagi hari ini saya sudah berada di lokasi tempat saya mengajar. Nah, beginilah kondisinya di Pondok Pesantren Az-Zikra DDI Gresik Putih. Memiliki ada 21 ruangan kelas ya. Ini adalah 3 lantai yang dijadikan sebagai tempat proses belajar mengajar secara formal. Kemudian di samping kanan juga terdapat aula kecil untuk dipakai serbaguna, karena aulanya belum belum selesai atau masih dalam tahap proses pembuatan aula nanti santri. Kemudian ini sekarang bangunan yang akan direnov atau rehab total itu rencananya akan dijadikan sebagai lab IPA, karena di sini ada 2 lembaga pendidikan formal ya, yaitu MTS dengan Madrasah Aliyah jurusan IPA. Nah, kemudian di sebelah ini adalah kantin tempat santri-santri kita untuk makan 3 kali sehari ya makan. Kemudian juga para ustadzanya juga makan siangnya biasa di sini. Fasilitas yang ada di pondok pesantren ini ya cukup dibilang agak lengkap. Kenapa agak lengkap? Karena belum terlalu lengkap, tapi tahun ini masih dalam tahap perkembangan pembangunan, terus menerus diadakan infrastruktur yang ada di pondok pesantren, sehingga ini pun baru kemarin jadi asrama, sekarang akan disulap menjadi lab IPA. Kemudian lapangan voli, lapangan futsal, dan di belakang sini adalah asrama santri semua, santri dan santriwati. Kemudian di tengah adalah pendopo untuk program tahfiz. Nah, beginilah kondisi pondok pesantren Az-Zikra ya, yang menaungi 2 lembaga satuan pendidikan Islam, yaitu Madrasah Sanawiyah dengan Madrasah Aliyah. Kemudian ya teman-teman, di samping kiri saya ini adalah asrama. Dulunya ini adalah lokal untuk proses belajar mengajar, tapi setelah pondok pesantren berdiri, maka ini difungsikan sebagai asrama santri. Luas total lahan yang ada di sini adalah sekitar 2000 meter persegi. Lahan yang tadinya di sini adalah lahan persawahan masyarakat, dan Pak Haji Sagena selaku donatur tetap sekaligus beliau adalah punya lahan tunggal di sini. Sebagai penghibah lahan ini dijadikanlah sebagai pondok pesantren. Kemudian di samping ini ada beberapa armada. Armada ini dipakai untuk operasional pondok pesantren. Kemudian di samping juga ada rumah pimpinan pondok. Di sini juga ada kantor kepala MTS, juga pengelola pondok pesantren. Nah, kita jalan-jalan dulu sambil melihat kondisi. Sekarang lagi sunyi karena anak-anak semua dari dalam pembelajaran formal di dalam kelasnya. Sekarang menunjukkan pukul 9:03. Nah, ini adalah pusat perbelanjaan di pondok pesantren yang namanya Az-Zikra Mart.
disinilah tempat santri-santri kita berbelanja selain daripada yang disediakan oleh pondok pesantren. Kemudian di sampingnya ada masjid, tempat pengajian setiap waktu, setiap saat selepas proses pembelajaran, begitupun melaksanakan sholat. Baik teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa bagi teman-teman sekalian yang punya sanak keluarga atau pemilih yang ingin masuk di pondok pesantren yang di dalamnya terdapat 2 satuan pendidikan, yaitu Madrasah Tsanawiyah Full Day School, kemudian Madrasah Aliyah Full Day School, dan semuanya bermukim ya. Proses pembelajaran ini terintegrasi dari proses pembelajaran yang diadopsi kurikulumnya dari Kementerian Agama maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemendikbud. Nah, inilah kondisi dan situasi kelas-kelas yang dipakai untuk proses pembelajaran. Ya. Di sini akan dilengkapi karena ini masih dalam tahap pembangunan jalan atau halaman pondok pesantren. Ya, maklum kalau swasta cuma mengandalkan swadaya masyarakat, begitupun bantuan-bantuan bersifat insidental dari pemerintah setempat maupun perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, dari kejauhan terlihat bangunan seperti ini yang menjadi program khusus takhasus. Di sini ada 2 kegiatan program yang dijadikan sebagai ciri khas pondok pesantren modern, yaitu takhasus pembacaan kitab kuning, kemudian yang kedua adalah takhasus untuk tahfizul Quran. Nah, tahfizul Quran itu terkhusus untuk santri-santri yang memang punya kemauan dan niat untuk menghafal, maka ditempatkan di tahfizul Quran. Di samping dia juga belajar secara formal, dia juga harus menuntaskan hafalan dalam setiap kurun waktu yang sudah ditetapkan oleh ustadz-ustazahnya. Nah, adapun program unggulan dalam setiap hari itu harus menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan menjadi keunggulan juga di sini. Ya. Kalau berbasis keagamaan itu tidak usah dicerita lagi, teman-teman sekalian, karena di sini basisnya keagamaan, maka semuanya diproyeksikan untuk program keagamaan. Di samping itu pula dalam pengembangan skill dan keterampilan siswa itu banyak ya, melalui ekstrakurikuler. Di sini ada silat, ada karate, kemudian ada pengembangan seni dan olahraga lainnya, seni kaligrafi dan lain sebagainya. Nah, beginilah kondisi pondok pesantren Az-Zikra yang saat ini di tahun 2023 ya, yang punya sanak saudara family ya. Pendaftaran santri-santri baru kita di pondok pesantren ini nanti akan dibuka pada bulan Januari sampai Februari, jadi agak lebih cepat dibanding Kementerian Agama maupun Kemendikbud. Karena apa? Karena proses pendaftaran santri-santri yang masuk itu melalui beberapa tahap. Salah satunya adalah tahap untuk registrasi masuk asrama maupun bagaimana sistem mekanisme pembayaran dan lain sebagainya. Dan juga disediakan fasilitas lengkap, terutama perpustakaan. Yang kedua adalah lab komputer sebagai pengembangan skill yang berbasis teknologi dan informatika. Kemudian beberapa program-program khusus lainnya
ya. Ini adalah kantor MTS. Kemudian di sebelah sana itu ada kantor Madrasah Aliyah yang di samping mobil itu. Jadi ginilah sistem kalau dilihat dari kejauhan, dari luar, dari apa namanya aktivitas sehari-hari di pondok pesantren. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya share kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa komen, like, dan dibagikan kepada teman-teman atau seluruh masyarakat yang ingin sekolah atau mondok di pesantren ini, pesantren Az-Zikra Deli Kersik Putih ya. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.